pertemuan sebelum UTS ya teman-teman. Kalau kemarin kan kita sudah disajikan ya waktu pertemuan sebelum UTS bahwa yang namanya BOP ya sudah jadi ya. Misalnya jumlahnya 10 juta itu yang mau dialokasikan. Nah, sekarang kita cari 10 juta itu asal muasalnya atau cerita kehidupannya dari mana gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kemarin kita tidak membagi BOP ya teman-teman ya, pokoknya semua biaya yang selain BBB ya, biaya bahan baku sama BTKL masuk ke BOP ya, tanpa digolongkan lagi di dalam BOP itu. Nah, ternyata BOP itu ada penggolongannya teman-teman. Jadi kalau di dalam departementalisasi kita kenal dengan yang namanya BOP langsung dan BOP tidak langsung ya teman-teman ya. Nah, BOP langsung ini BOP atau biaya overhead pabrik yang terjadi dalam satu departemen dan dia itu bisa langsung dialokasikan. Karena apa? Karena biaya itu hanya ada di departemen tersebut. Ya, biaya itu timbul hanya di departemen tersebut tanpa adanya misalnya di sharing atau dinikmati oleh departemen yang lain. Jadi contohnya apa? Misalnya kalau departemen pengemasan teman-teman tahu ya mesin press ya yang untuk ngemasin ya. Kalau misalkan teman-teman lihat ya kemasan itu kan di press ya. Mesin pressnya itu setiap tahun itu menyusut ya nilainya ya karena pemakaian ya. Nah, biaya depresiasi atau penyusutan mesin dari mesin press di departemen pengemasan ini spesifik teman-teman hanya timbul ya khusus ada di departemen pengemasan. Dia nggak mungkin ada di misalnya departemen persiapan bahan baku, nggak ada karena mesinnya letaknya di departemen pengemasan dan digunakan oleh aktivitasnya adalah di departemen pengemasan. Nah, sehingga biaya ini bisa kita bebankan secara langsung teman-teman ke departemen produksi tadi ya, ke departemen produksi. Jadi ini bisa kita alokasikan secara langsung, maka dia disebut BOP langsung. Nah, kemudian jenis yang kedua teman-teman ada BOP tidak langsung. Nah, BOP tidak langsung ini karakteristiknya adalah ada satu biaya yang dia dinikmati oleh departemen lainnya. Maksudnya dinikmati adalah departemen lainnya pun ikut memakai biaya tersebut. Ya, jadi misalnya contohnya adalah biaya sewa gedung pabrik. Nah, sewa gedung pabrik ini milik siapa teman-teman ya? Karena di dalam gedung pabrik, teman-teman bayangkan ya, di gedung pabrik yang luas itu di dalamnya ada dihuni oleh berbagai departemen ya, ada departemen produksi ya di situ ya, departemen pengemasan di situ, distribusi mungkin di situ juga ya, mungkin ada bagian umum juga ada di situ di pabriknya kalau misalkan dia nggak pisah gedung. Kemudian ada departemen misalnya tadi kalau bikin produknya apa biskuit ya, departemen pemanggangan ya, kemudian departemen yang lain departemen pendukungnya persiapan bahan baku, pengemasan, pengiriman mungkin ada di situ ya. Nah, biaya sewa gedung pabrik ini mengalokasikannya bagaimana teman-teman? Padahal kan dia kan satu biaya tapi dipakai rame-rame ya, dipakai rame atau dipakai oleh seluruh departemen yang lain. Nah, nanti kita yang akan kita pelajari ini ya, nanti kita pisahkannya dengan menggunakan metode. Jadi ada biaya yang ada departemen yang saling menyerap biaya ya. Nah, biaya yang karakteristiknya seperti ini ya disebut dengan BOP tidak langsung. Karena dia tidak bisa dialokasikan secara langsung. Karena apa? Ya ini milik siapa ya? Ya kalau tadi kan jelas, oh biaya depresiasi mesin press itu milik departemen pengemasan. Sehingga bisa kita alokasikan secara langsung. Tapi kalau BOP tidak langsung ini nggak bisa ya, karena kita harus bebankan dia dulu selesaikan dulu dia ke masing-masing departemen, baru setelah itu teralokasikan, baru dialokasikan ke departemen produksi, gitu ya. Untuk pembagian BOP ini sudah jelas teman-teman atau ada yang masih bingung? Bisa diikuti teman-teman penjelasan saya sebelum saya lanjutkan ke langkah-langkah departementalisasi. Karena kalau kita tidak fix dengan BOP langsung dan tidak langsung, nanti kita akan bingung ya memisahkannya ya. Mbak Rizky ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, belum. Berarti kita masih aman ya teman-teman ya, bisa kita lanjutkan ya. Oke, nah dalam
menghitung tadi BOP tadi, mengalokasikan BOP tadi, ya langkah-langkahnya departementalisasi BOP-nya. Yang pertama tentu kita harus tahu dulu ya BOP-nya itu berapa. Nah, untuk tahu BOP-nya kita nggak harus nunggu realisasi BOP, karena BOP ini teman-teman sudah pelajari ya karakteristik BOP bahwa dia tidak masing-masing dalam BOP itu banyak macam biaya dengan beda-beda perilaku ya, dan ada yang timbul nanti di akhir periode, misalnya biaya depresiasi, biaya listrik ya. Jadi kalau untuk mengetahui jumlah BOP kita pakainya budget ya, anggaran. Jadi dianggarkan atau diestimasikan ya. Nah, kita pertama harus menyusun anggaran BOP per departemen terlebih dahulu. Jadi masing-masing departemen tadi teman-teman punya anggaran BOP sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian tahap yang kedua teman-teman, nanti kita akan mengalokasikan BOP dari departemen pendukung ke departemen produksi. Nah, setelah semua BOP terkumpul di departemen produksi, baru kita akan bebankan ke produk ya, menggunakan tarif pembebanan. Nah, untuk alokasi dari departemen pendukung ke departemen produksi yang step 2 ini teman-teman, kita menggunakan metode teman-teman. Jadi yang pertama kita menggunakan metode alokasi langsung. Ya, yang kedua ada metode alokasi bertahap. Kalau yang langsung ya, ini kaitannya sama ini teman-teman. Untuk yang karakteristiknya BOP langsung ya, dengan departemen, masing-masing departemen itu mempunyai biaya-biaya yang hanya dimiliki oleh departemen tersebut, kita bisa langsung mengalokasikan. Karena apa? Seluruh biaya BOP itu sudah terkumpul di masing-masing departemen pendukung. Jadi nggak ada yang sharing cost, nggak ada yang sharing biaya, nggak ada biaya yang dinikmati oleh departemen lain, ceritanya ya. Sehingga bisa kita langsung bebankan ke departemen produksi, gitu ya. Nah, metode alokasi langsung ini bisa kita gunakan ya tadi ya, apabila biaya dari departemen pendukung atau pembantu itu hanya dinikmati atau hanya digunakan oleh departemen itu sendiri ya. Jadi nggak ada yang sharing cost ya, nggak ada yang sharing biaya antar departemen pendukung. Oke, kemudian metode alokasi bertahap itu nanti kita membuat 2 kali hitungan teman-teman ya. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu BOP tidak langsung, yang tadi ya BOP tidak langsung yang dinikmati oleh berbagai departemen tadi ya. Jadi BOP tidak langsung itu harus clear dulu, kita alokasikan ke departemen pendukung masing-masing. Baru kemudian setelah departemen pendukung biayanya terkumpul ya di departemen pendukung ya, dari yang baik milik dia sendiri maupun milik sharing tadi dari departemen yang lainnya, baru setelah itu kita alokasikan ke departemen produksi. Jadi ada 2 tahap kalau menggunakan alokasi bertahap. Nah, supaya kita lebih memahami konsepnya, kita langsung ke contoh hitungannya teman-teman. Kalau tadi secara konsep mungkin masih agak bingung, nah kemudian setelah kita tahu contohnya, kita nanti akan lebih paham. Oke teman-teman, jadi ini yang pertama kita pakai metode alokasi langsung terlebih dahulu ya. Nah, dalam metode alokasi langsung, yang pertama, tahap pertama kita adalah menyiapkan anggaran BOP, atau kita harus tahu dulu ya. Intinya kita harus tahu dulu total BOP-nya berapa sebelum kita alokasikan. Oke. Nah, di sini ada PT Garmen Berkah ini, dia punya 2 departemen ya. 2 departemen utama, yang pertama departemen produksi, yang kedua departemen pendukung. Departemen produksi dia punya pemotongan sama penjahitan ya, karena dia produknya apa teman-teman, garmen ya. Jadi kalau kita mau bikin baju itu yang pertama dipotongin dulu, nah itu di departemen pemotongan, kemudian baru dijahit. Nah itu departemen penjahitan. Nah, kemudian ada departemen pendukung yang dia persiapan bahan baku, jadi dia nyiapin bahan-bahannya dulu, kemudian pengemasan ya setelah selesai produk, ini masuk ke departemen pendukung teman-teman, jadi dia bukan departemen produksi. Kemudian pengiriman. Nah, masing-masing ini sudah disusun ya oleh manajemen nih ya, data BOP-nya mereka sudah punya. Nah, kemudian ada total BOP. Nah, kita tugasnya di sini adalah mengalokasikan biaya ini, teman-teman.
departemen pendukung yang 771 1445 milik masing-masing departemen pendukung ini ke departemen produksi. Kenapa? Karena yang akan kita alokasikan ke produk adalah biaya produksi. Jadi biaya yang ada di departemen produksi. Kalau kita langsung alokasikan ini ke produk bisa enggak? Nah, nanti padahal biaya departemen yang lain itu juga menyerap biaya, teman-teman. Nah, nanti kalau kita hanya mengambil biaya yang dari departemen produksi, padahal departemen pendukung itu persiapan ini kan juga dalam rangka untuk mendukung produksi sebuah produk ya, persiapan, kemudian pengemasan, packaging, masa nggak dimasukkan biaya yang terjadi di situ ya. Kalau hanya kita ngambil dari departemen produksi, nanti hitungan harga pokoknya akan terlalu rendah ya, karena terlalu rendah, jadi nanti nggak untung ya, nggak untung. Jadi nanti harga jualnya terlalu rendah. Nah, sekarang kita menentukan dasar distribusi BOP. Jadi teman-teman masih ingat ya kalau bahwa BOP itu didistribusikan atau dialokasikan menggunakan dasar pembebanan. Nah, dia memilihnya menggunakan luas bangunan atau luas masing-masing departemen ya, luas tempatnya, luas lantai yang ditempati masing-masing departemen. Jadi dia menggunakan proporsi berapa luas lantai gedung pabriknya. Misal pemotongan dia ada 2000 meter ya, kemudian penjahitan luasnya itu ya, luas masing-masing, luas bangunan masing-masing yang ditempati departemen di dalam gedung. Nah, kemudian untuk tarifnya dia sudah menghitung, teman-teman. Departemen persiapan diserap oleh departemen pemotongan dan penjahitan. Ya, masing-masing 75% di departemen pemotongan tarifnya, kemudian di penjahitan 25%. Kalau departemen pengemasan diserap ya, biaya yang ada di pengemasan itu diserap oleh departemen pemotongan 45%-nya, kemudian penjahitan 55%. Kemudian di departemen pengiriman 60% diserap oleh departemen pemotongan dan 40% diserap oleh departemen penjahitan ya. Nah, kita karena ini alokasi langsung, berarti kita bisa bebankan langsung teman-teman dari departemen pendukung ini ke departemen produksi masing-masing ini. Ya, jadi menggunakan tarif ini teman-teman, ya. Menggunakan tarif ini. Karena di situ asumsinya adalah tidak ada biaya yang terjadi antar departemen pendukung. Jadi departemen persiapan itu tidak diserap biayanya, tidak dinikmati atau diserap oleh departemen pengemasan atau sebaliknya. Jadi dia murni hanya diserap seluruhnya oleh departemen produksi. Info. Sehingga di sini teman-teman kita akan mulai mengalokasikan ya. Jadi kita bikin tabel seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan total BOP-nya di atas sendiri. Nah, yang mau tugas kita adalah kita mau mengalokasikan seluruh biaya dari departemen pendukung ini ke departemen produksi. Oke, sekarang bantu saya untuk melengkapi tabel-tabel yang masih kosong ini, teman-teman. Kita kerjakan bersama-sama ya, teman-teman. Jangan takut salah. Oke, saya minta dibantu oleh mungkin 2 orang mahasiswa untuk awal. Saya berikan reward 50 poin. Ada yang mau membantu saya? Jangan takut ya, jangan takut salah, kita kerjakan bersama-sama ya. Tenang saja, ini nggak akan sulit. Nggak akan sulit ya, ini sangat mudah. Trust me ya. Ada yang mau bantu saya 50 poin? 2 orang dulu. Nggak ada yang suka rela. Oke. Gitu saya pilih ya. Ada sebentar. Mas Muklisin ada. Mas Muklisin ada di sini gabung dengan kita. Oke, jangan takut salah ya teman-teman ya. Nggak akan mengurangi nilai teman-teman. Benar salah tetap mendapatkan poin ya. Ada Mas Muklisin? Belum ada.
Oke, ada yang lain mungkin Mas Kelvin? Ada yang cewek-cewek? Priska, Bu. Oke, Mbak Priska, good ya. Oke, Mbak Priska, sekarang pertama kita akan mengalokasikan Mbak Priska biaya BOP dari Departemen Pengiriman ya. Di situ BOP-nya berapa Mbak Priska totalnya? Yang pengiriman dulu ini. 369. Oke, yang 369 ini mau kita alokasikan ya, namanya alokasikan ya, ke Departemen Produksi, ke masing-masing Departemen Pemotongan maupun Penjahitan. Caranya gimana? Nah, caranya kita perhatikan dulu tarifnya. Nah, tarifnya ini teman-teman. Ya, tarifnya untuk Departemen Persiapan diserap oleh Departemen kok persiapan sih? Tadi apa Mbak? Pengiriman ya. Pengiriman diserap oleh Departemen Pemotongan berapa? 60%. Oke, 60%. Yang penjahitan 40% ya. Ini sudah saya tuliskan 40%. ya. Oke, ini ya 40%. Oke. Itu sudah saya tuliskan di kolom, Mbak. Nah, sehingga untuk mencari BOP-nya itu tinggal kita kalikan dengan tarifnya di sini. Ya, berarti tarifnya untuk pemotongan kan 60% ya. Dikalikan dengan total BOP dari Departemen Pengiriman. Berapa Mbak Priska di situ? 369. Oke, sehingga 60% kita kalikan 369 ada berapa? $221,4. Oke, 221,4. Nah, ini jumlah BOP yang diserap oleh Departemen Pemotongan dari Departemen Pengiriman. Oke, nah sekarang 40% yang dari Departemen Penjahitan kita kalikan dengan 369 Mbak Priska ya. 69. Sehingga di situ ketemunya berapa? 140,6. 147,6 ya. Oke. Jadi kita cek dulu. 221,4 ditambah 147,6 apakah 369? 369 ya Mbak totalnya ya. Iya. Oke. Nah, sehingga dari 369 ini sudah habis teman-teman kita pindahkan ya atau kita bebankan yang 221 ini kita pindahkan ke Departemen Pemotongan. Yang 147,6 ini kita pindahkan atau kita alokasikan ke Departemen Penjahitan. Nah, Departemen Pengiriman kita kurung ya, kita kurangkan karena biayanya sudah kita pindahkan semua sehingga BOP di Departemen Pengiriman menjadi kosong ya. BOP setelah alokasinya 369 setelah alokasi menjadi kosong ya. Setelah alokasi seluruh biaya di Departemen Pendukung ini harus kosong. Oke? Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Terima kasih Mbak Priska ya sudah membantu ya. Oke, ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Priska. Saya berikan 50 poin. Teman-teman yang lain setelah melihat ini nggak sulit Terima kasih, ya. Bu. Oke, sama-sama. Setelah melihat ini nggak sulit, ada yang mau mencoba untuk alokasi departemen yang lain, pengemasan dan persiapan? 2 orang mahasiswa lagi mungkin. Mbak Yovana Almaira ada? Atau Mas Raihan Bariki ada? Hadir, Bu. Oke, Mas Raihan ya. Nah, Mas Rehan bisa bantu saya ya untuk mengalokasikan biaya BOP dari Departemen Pengemasan. Oke, total BOP-nya berapa itu Mas Rehan untuk Departemen Pengemasan?
Totalnya berapa ini? 1.445. Oke, good. 1.445 ya. Nah, sehingga kita caranya seperti tadi Mas Rehan, kita cari tahu dulu ya berapa tarif di Departemen Pengemasan yang diserap oleh Departemen Pemotongan dan Penjahitan. Di Departemen Pemotongan berapa ini Mas Rehan tarifnya? 45. Oke, 45. Yang Departemen Penjahitan? 55%. 55%. Ini sudah saya tuliskan sehingga itu tinggal kita kalikan dengan total BOP di Departemen Pengemasan. Berarti 45% dikali berapa ini Mas Rehan? Dikali 1.445. Oke, 1.445. Good ya. Sehingga hasilnya berapa? 650,25. 650,25. Oke, very good. Kemudian 55% dikali dengan yang Departemen Penjahitan 1.445 ya. Kemudian ketemunya berapa ini Mas Rehan? 794,75. Oke, 794,75. Nah, ini sudah kita alokasikan semua teman-teman ya. Dari 1.445 yang 650 ini diserap oleh Departemen Pemotongan, yang 794 diserap oleh Departemen Penjahitan. Sehingga total biaya pengemasan kita kurung ya teman-teman ya, kita kurangkan ya sehingga total BOP setelah alokasi menjadi 0 ya. Oke, terima kasih Mas Raihan ya sudah membantu ya. Sama-sama, Oke, Bu. very good. Ya, kita berikan poin 50. Oke, satu lagi yang mau membantu. Saya, Bu. Oke, Mbak Weli, silahkan. Di Departemen Persiapan. Oke, ada di Departemen Persiapan, total BOP-nya berapa? 75, di total 75%, Bu. Total BOP dulu, ini berapa ini? 771. Oke, Departemen Persiapan. Nah, yang akan kita alokasikan ya 771 itu ke Departemen Produksi. Oke, tarifnya berapa Mbak Weli dari persiapan ke pemotongan diserap berapa persen? 75%, Bu. Oke, 75%. Yang penjahitan? 25%. Oke, 25% ya. Sehingga kita tinggal kalikan itu Mbak Weli ya, 75% dikalikan dengan berapa BOP di persiapan? 700. 771, Bu. Oke, 771. Sehingga hasilnya berapa Mbak Weli? 75% dikali 771. 578,25. Oke, good ya. Nah, sekarang yang Departemen Penjahitan 25% dikali dengan 771. Oke. Sehingga hasilnya berapa? 192,75, Bu. 192,75. Oke, very good ya. Nah, jadi dari 771 sudah kita alokasikan ke Departemen Pemotongan ya, sebanyak 578. Kemudian Departemen Penjahitan 192 ya. Nah, kemudian dari sini kita kurangkan teman-teman ya. Nih, kita kurangkan sehingga BOP di Departemen Persiapan menjadi 0. Oke, Mbak Weli, boleh bantu saya untuk menghitung total BOP di Departemen Produksi. Itu kita totalkan semua, Mbak Weli, di yang 221 ya. Jadi jumlah alokasi BOP pendukung dari yang 221 sampai 578 kita jumlahkan. Ini berapa? 221,4 itu ditambah dengan berapa itu Mbak Weli? 650,25 ya. Kemudian 578,25. Totalnya menjadi jumlah alokasi BOP pendukungnya di Departemen Pemotongan menjadi berapa? 1.000
Menjadi berapa Mbak Weli? 1449,9. Benar nggak ya? Kalkulatornya hilang ya. Oke. Kemudian di Departemen Penjahitan berapa itu? 147,6 tambah 794,75 tambah 192,75 ya. Sehingga di sini hasilnya 1135,1. Benar enggak? Ya, teman-teman yang lain bisa mengecek ya. Siapa tahu hitungan saya salah. Kemudian jumlah BOP setelah alokasi kita jumlahkan teman-teman dengan BOP-nya aslinya dia ya. Jadi dia kan sebenarnya punya BOP sendiri ya, Departemen Produksi itu ya. Yang 2175 atas ini ya. Kemudian ditambah dengan BOP yang alokasi ya. Sehingga total BOP yang ada di Departemen Pemotongan itu adalah 3624,9 ya. Dari mana? Dari 2175 ditambah dengan 1449,9. Kemudian yang Departemen Penjahitan juga sama teman-teman, kita jumlahkan 2620 ditambah 1135,1 ya. Sehingga di sini 3755,1 ya teman-teman ya. Oke, thank you Mbak Weli sudah membantu ya. Nah, teman-teman perhatikan ada pertanyaan dulu untuk metode alokasi langsung. Cara mengalokasikannya. Oke. Sudah. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke menggunakan metode yang bertahap. Jadi tadi langsung ya. Jadi langsung itu maksudnya kita langsung bebankan ini teman-teman ya. Dari Departemen Pendukung ke Departemen Produksi ini ya langsung kita bebankan ya tanpa kita menyelesaikan BOP yang antar Departemen Pendukung. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa ada BOP yang tidak langsung yang dia dinikmati oleh seluruh lebih dari satu departemen ya, namanya biaya overhead tidak langsung ya, dia dinikmati oleh masing-masing antar departemen pendukung. Jadi antar departemen pendukung itu ada biaya yang dia sharing cost ya. Seperti tadi misalnya biaya sewa pabrik tadi ya. Dinikmati oleh seluruh departemen. Nah, itu membebankannya caranya kalau ada biaya yang seperti itu adalah kita nggak bisa langsung membebankan seperti tadi ya. Kalau tadi adalah asumsinya bahwa dia itu biaya yang ada di departemen pendukung ya hanya yang terjadi di departemen pendukung tersebut. Nah, tapi kalau tadi ada biaya yang sharing cost ya, biaya overhead yang tidak langsung ya, maka kita selesaikan dulu alokasi biaya overhead tidak langsung ini di Departemen Pendukung ini, tahap 1 ya. Kita menggunakan tarif distribusi, namanya distribusi ya. Distribusi itu untuk membagi BOP ini ke Departemen Pendukung. Setelah masing-masing Departemen Pendukung dialokasikan, baru kita alokasikan ke Departemen Produksi. Jadi 2 tahap ya teman-teman ya. Nah, setelah biaya dari Departemen Produksi ini terkumpul, inilah yang akan kita bebankan ke produk. Jadi itu asal muasal BOP ya teman-teman ya. Jadi asal usul BOP juga punya asal usul ya, nggak cuma misalnya Danau Toba atau tempat historis yang lainnya ya. Jadi BOP punya asal muasal, tidak langsung misalnya kita ketahui, kalau kemarin kan kita ketahui ya misalnya 1 juta ya. Ternyata setelah itu kita harus tentukan dulu ya, kita harus tahu dulu 1 juta itu dari mana ya. Oke, nah untuk alokasi bertahap ini ya kita bisa menggunakan 2 metode untuk yang ini ya, step 1 yang di sini ya teman-teman ya. Kita menggunakan 2 metode ya. Ada yang dia itu biayanya ada yang dengan timbal balik. Maksudnya dengan timbal balik adalah bahwa sama departemen pendukung itu saling menyerap biaya. Contohnya misalnya kalau yang pabriknya besar ada pembangkitnya, dia punya pembangkit atau punya generator sendiri atau punya misalnya genset ya atau punya sumber pembangkit lah ya. Departemen listrik atau departemen sumber daya misalnya. Nah, dia itu tugasnya untuk mendukung proses produksi ya, karena proses produksi pasti butuh daya atau butuh listrik. Nah, tapi
departemen listrik itu juga diserap oleh departemen lain ya, karena yang lain nggak butuh listrik ya. Misalnya departemen pengemasan butuh listrik, ya, departemen umum administrasi umum butuh listrik, departemen maintenance yang perawatan alat-alat butuh listrik. Nah, misalnya dia di biaya listrik itu juga dipakai oleh departemen maintenance atau perawatan ya, perawatan mesin. Departemen maintenance sendiri tugasnya adalah untuk mensupport produksi ya, jadi dia harus merawat mesin-mesin produksi itu, ya tugasnya dia. Nah, seperti ini kan antar departemen pendukung kan berarti dia saling menyerap biaya ya. Tadi biaya listrik tadi diserap oleh departemen maintenance. Kemudian kalau misalnya alat-alat listrik ya, di alat-alat pembangkitnya di departemen listrik tadi butuh perawatan, dia menggunakan biaya perawatan dari departemen maintenance. Nah, ini berarti ada hubungan timbal balik teman-teman. Jadi biaya itu saling diserap oleh departemen yang lainnya. Jadi dari departemen satu ke departemen pendukung yang lainnya. Nah, ini kita bisa alokasikan ini dulu. Kita selesaikan biaya yang timbal balik ini dulu dengan alokasi kontinu dan aljabar. Tapi juga ada biaya yang dia nggak ada timbal balik, jadi nggak ada hubungan timbal balik ya. Pokoknya hanya diserap oleh dari satu departemen pendukung, diserap oleh departemen pendukungnya tanpa dia menyerap biaya kembali ya, tanpa dia menikmati lagi ya. Nah, dia menggunakan urutan alokasi yang diatur. Nah, hari ini kita fokus di dua metode ini teman-teman. Oke teman-teman, masih fokus semuanya atau sudah ada yang geliengan? Kalau masih yang fokus, Bu. Oke, masih fokus, good. Kalau sudah ada yang sudah nggak fokus ya, silahkan ambil kopi atau teh dulu ya, biar bisa menyimak ya teman-teman. Karena hari ini kita butuh fokus ya. Oke, daripada kita bingung membayangkan tadi konsepnya, kita coba langsung ke penerapannya, aplikasinya ya. Jadi untuk mengalokasikan ini tadi ya, BOP yang saling diserap tadi, timbal balik tadi, kita menggunakan alokasi bertahap ya. Pertama kita menggunakan alokasi kontinu dulu. Jadi teman-teman tadi sudah belajar ya, untuk departemen pendukung ke departemen produksi itu menggunakan alokasi langsung ya. Alokasi langsung dengan satu kali alokasi langsung, jadi tarif langsung dikalikan BOP, sudah selesai ya. Tapi di alokasi kontinu ini kita akan alokasikan bolak-balik teman-teman, berkali-kali, yang namanya aja kontinu ya. Alokasi kontinu akan kita alokasikan berkali-kali sampai BOP itu habis ya. Jadi departemen X misalnya menyerap dari departemen Y, kemudian departemen Y menyerap biaya dari departemen X, itu terus teman-teman nggak ada habisnya. Nah, kita harus selesaikan itu sampai 0 dulu, baru nanti setelah itu kita alokasikan ke departemen produksi ya. Jadi misalnya ini ada data biaya produksi dari CV Kia ya. Departemen produksinya adalah departemen A dan B. Jadi 9 juta dan 15 juta ya. Enggak tahu ini departemen dia memproduksi apa ya, pokoknya kita namai departemen produksinya A dan B. Entah itu dia pemotongan penjahitan atau entah dia pemanggangan, kemudian pemolesan ya, nggak tahu ya, pokoknya kita namai departemen produksinya A dan B. Kemudian departemen pendukungnya ada X dan Y, masing-masing dia punya BOP 3 juta dan 5 juta. Nah, kita perhatikan teman-teman di tabel ini ya. Departemen X ya, selain dia itu biayanya diserap yang utama oleh departemen produksi ya, di A itu 65%, di B 25%, tapi ada 10% biaya BOP dia diserap atau dinikmati oleh departemen Y. Oke, nah berarti ini kan kalau kita tidak selesaikan ini ya, kita tidak nolkan ini kan berarti ketinggalan ya, yang 10% ini tidak kita hitungkan ke harga pokok produk ya, karena ini ketinggalan, lupa dihitung. Nah, kita harus selesaikan ini dulu teman-teman sampai 0, yang 10% ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang departemen Y, selain dia diserap oleh departemen produksi sebanyak 45 dan 35, dia ada 20% yang diserap atau dinikmati oleh departemen X ya. Jadi ini saling menyerap biaya tadi, hubungan timbal balik tadi ya. Oke. Nah, untuk alokasi kontinu, jadi kita akan alokasikan ini sampai habis ya, secara terus-menerus, namanya aja kontinu ya. Kalau tadi kan sekali ya, dikalikan tarifnya ya sampai sekali, kemudian sudah ya langsung habis. Nah, kalau ini nggak bisa sekali teman-teman, jadi harus berkali-kali sampai dia habis. Karena apa? Dia saling menyerap biaya. Coba kita lihat teman-teman.
BOP di Departemen X itu adalah 3 juta, di Departemen Y adalah 5 juta. Di Departemen X, ya jadi kita fokus di Departemen pendukung dulu ya, X dan Y ya, yang Departemen produksinya nanti. Jadi kita selesaikan dulu Departemen pendukungnya. Yang Departemen X diserap oleh Departemen Y itu 20%, ya. Tarifnya ini saya tulis di atas nih. Kemudian yang Departemen Y diserap oleh Departemen X 10%. Dari 3 juta diserap 10%-nya, ini teman-teman, Pak perhatikan arah panahnya ya. Dari 3 juta diserap 10%-nya adalah 300.000 teman-teman. Ya, jadi Departemen Y mendapat tambahan BOP 300.000. Nah ini kita nolkan karena apa? Yang sisanya itu sudah masuk ya ke Departemen Produksi. Ya, jadi ini kita nolkan 3 juta ya, karena jatahnya Departemen Y hanya 10%. Yang sisanya punyanya Departemen tadi produksi A dan B tadi ya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan, ini kita alokasikan terus teman-teman sampai 0 ya. Jadi 300.000. Nah, nanti berarti di Departemen Y ada biaya 5 juta tambah 300, 5 juta 300. Nah, 5 juta 300 ini diserap oleh Departemen X 10%-nya. 10% apa 20% tadi? 20%-nya ya, 20%-nya. Jadi 20% dikali dengan 1.060 ya. Kok 1.060? 5.300 ini ya teman-teman ya. Sehingga di sini 1.060. Ini terus teman-teman, selama ini belum 0, ini masih 1.060 dialokasikan lagi. 10% lagi. Di sini ada 106. Dialokasikan lagi 20%, di sini ada 21.200. Terus teman-teman ya, continue dia. Continue sampai akhirnya di sini 0. Ya, sampai di sini 8 ini anggapannya 0 ya. Sampai di sini 0. Nah, setelah ini selesai teman-teman, kita bisa totalkan jumlah alokasinya ya. Jadi di sini ada di Departemen X di alokasinya yang pertama adalah 1.060, kemudian 21.200, kemudian 424, kemudian 8 ya. Dari Departemen Y dia menerima alokasi dari Departemen X 300.000, kemudian 106, 2120, kemudian 42 ya. Kemudian berapa ini yang bawah itu? Dah ya, habis ya. Nah, sehingga jumlah BOP dari Departemen X setelah dia menerima alokasi dari Departemen pendukung yang lain, Departemen Y, itu kita totalkan ya, ini ditambah dengan yang tadi awalnya 3 juta ini ya, ketemunya 4.081.632. Begitupun juga dengan yang di Departemen Y, ketemunya 5.408.163. Nah, 2 ini nanti yang akan kita alokasikan tadi ke Departemen Produksi. Ya, bedanya dengan alokasi langsung tadi ya. Kalau tadi alokasi langsung kan kita langsung tahu ya. Oh, ini 771, ini 1445, ini 369 ya. Nah, kalau di alokasi kontinu tadi kita harus tahu, hitung ini dulu teman-teman. Hitung asal muasalnya dari BOP di Departemen Pendukung itu. Setelah kita tahu, baru kita alokasikan ke Departemen Produksi. Oke? Itu untuk alokasi langsung. Nah, ada metode yang lainnya namanya aljabar, teman-teman. Ini pakai persamaan aljabar. Teman-teman masih ingat kalau belajar matematika atau matematika ekonomi ya? Saya nggak suka matematika, Bu, pusing hitung-hitungan. Ya, kalau sekarang jadi suka ya, karena apa? Kita akan lihat lebih mudah menggunakan persamaan daripada tadi ya. Kita harus ngitung satu-satu ini ya. Harus ngitung, ya ini kalau misalkan 3 juta ya, kalau misalkan ini 100 juta atau 500 juta, kapan ya selesainya ya ini ya. Ini kan apa namanya, alokasi kontinu ya, sampai ke bawah panjang banget ya. Tapi kalau kita menggunakan rumus, ini hanya dengan 1 kali kita masukkan, habis perkara teman-teman. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing hitung kayak gini ya. Nah, setelah ini teman-teman akan jadi suka matematika karena apa? Ternyata lebih mudah pakai rumus matematika. Oke. Nah, teman-teman, untuk menghitung persamaannya kita menggunakan ini. Jadi BOP ditambah prosentase dari prosentase penyerapan dari departemen lain. Jadi kalau Departemen X kan tadi dia awalnya 3 juta BOP-nya ya.
Kemudian dia menyerap 20% dari departemen Y. Sehingga kita tuliskan plus 0,2 Y. 0,2 dari mana? 20% tarif tadi yang dari departemen Y. Ya, jadi maksudnya adalah biaya BOP di departemen X itu selain BOP-nya dia sendiri yang 3 juta juga ditambah dari BOP yang dia serap dari departemen lain, yaitu departemen Y sebesar 20%. Kemudian yang Y kita susun persamaannya. Total BOP dia sendiri ya 5 juta plus 0,1 X, maksudnya adalah BOP-nya dia 5 juta ditambah 10% ya atau 0,1 dari BOP X ya. Sehingga dari sini kita punya 2 persamaan teman-teman ya. Nah, kemudian saya jam ke sini aja. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita tulis ya tadi ya persamaan yang pertama. X sama dengan ya 3 juta plus 0,2 Y ya. Stay fokus ya teman-teman ya, ini angka-angka semua ya. Jadi mohon bersabar ya, tetap fokus ya, asupan gizi diperbanyak ya, supaya bisa tetap fokus, oke? X sama dengan 3 juta plus 0,2 Y ya. Ingat ya 0,2 Y maksudnya adalah dia 3 juta BOP-nya dia ditambah 20% dari BOP di departemen Y. Kemudian Y-nya sendiri berapa nih teman-teman? Nah, Y-nya ini kemudian saya tuliskan ya. Saya tuliskan Y-nya tadi kan 5 juta ya. Jadi Y-nya ini teman-teman, Y itu sendiri kan 5 juta tadi ya BOP-nya ya. Ditambah 0,1 X. Nah, sehingga kita substitusikan atau kita masukkan, masih ingat ya teman-teman ya, kalau ada persamaan kayak gini, X-nya bisa kita ganti ya. X-nya ini, X yang di, Y yang di sini, Y yang di sini kita ganti dengan Y ini ya. Y-nya kan tadi, ini kan 0,2 Y. Nah, Y-nya kita ganti dengan 5 juta plus 0,1 X. Ini Y. Ya, ini tuh Y ya. Sehingga dari sini kita ringkas ini X sama dengan 3 juta plus 0,2 kali 5 juta, ketemunya 1 juta ya teman-teman ya. Kemudian 0,2 kali 0,1 menjadi 0,02 X ya. Kemudian X-nya kita kumpulkan, pindah ruas teman-teman ya, pindah ruas menjadi tandanya minus ya. Nah, ini X ini artinya di depan ini ada 1. Bagi teman-teman yang lupa ya, tapi bagi yang ingat ya, kalau ngerjain ini sambil merem bisa ya. Bagi yang lupa, X kurangi 0,02 X berapa? Nah, X yang depan itu 1 teman-teman ya. Berarti 1 kurangi 0,02 ya. Sehingga ketemunya berapa teman-teman? 0,98 X. Sama dengan 4 juta dari mana? 3 juta ditambah 1 juta. Nah, dari sini kita bisa tentukan BOP yang ada di departemen X itu adalah 4 juta dibagi dengan 0,98 X sehingga X 4.081.633. Oke, kemudian kita mencari BOP yang dari departemen Y karena kita sudah tahu BOP dari departemen X totalnya. Sehingga Y tadi persamaannya ini ya, kita turunkan di sini 5 juta plus 0,1 X. X-nya kita sudah tahu 4 juta 81 tadi nih ya, X-nya sudah kita tahu, sehingga kita tinggal kalikan 5 juta plus 0,1 kali 4 juta 81 ini ya. Sehingga ketemunya 0,1 kali 4 juta ini 408 ditambah 5 juta ya, sehingga 5 juta 408. Nah, kita cocokkan teman-teman yang kita dapatkan dari persamaan ini dengan yang tadi kita hitung secara kontinu. Nah, departemen X berapa? 4 juta 81.632. Sama ya, sama. Kemudian yang Y 5.408.163 sama. Jadi kita nggak perlu, ternyata kita lebih mudah pakai yang aljabar ya daripada yang pakai alokasi kontinu seperti ini. Tapi teman-teman tetap harus tahu prosesnya ini ya. Tetap harus tahu prosesnya ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, nah sekarang kalau tidak ada itu paham atau tidak tahu mau nanya apa? Jadi semoga sudah paham ya, semoga paham. Kalau tidak tahu mau nanya apa itu nanti diinikan dulu ya, diresapi dulu
diresapi dulu ya, setelah tahu mau nanya apa nanti ditanyakan, oke? Nah, sekarang kan kita sudah dapatkan ya biaya BOP dari total ya, tadi 5 juta, tadi dengan 4 juta ya, total di Departemen Pendukung. Yang tadinya itu dia dapatkan dari BOP-nya dia sendiri ditambah dengan alokasi dari departemen yang lain. Nah, sekarang setelah kita tahu ya Departemen Pendukung itu punya BOP segitu ya, kita alokasikan ya. Kita alokasikan ke Departemen Produksi. Jadi total BOP-nya tadinya dia 3 juta dengan 5 juta menjadi 54.081 dengan 5408.163. Yang dimana 4.081 itu adalah 1 jutanya adalah dia dapat dari alokasi Departemen Y ya. Sehingga dari sini kita bisa langsung alokasikan seperti tadi kita menggunakan metode alokasi langsung teman-teman. Jadi ini tarifnya ya masing-masing ini saya tuliskan. Ya, berarti Departemen X ya, dia diserap Departemen Y 10%, Departemen A 65%, Departemen B 45%. 45%, 65%, 10% dari mana? Apakah dari 3 juta? Tidak, teman-teman, tapi dari tadi yang sudah kita hitung, 4.081.633. Karena dia dapat tambahan alokasi dari departemen lain, ya. 10%-nya kan ini 408.163. 65%-nya silahkan teman-teman hitung ya, sambil menghitung. 65%-nya ini 2.653. 45%-nya adalah 1.020. Kemudian yang departemen Y, ya, dia total yang dialokasikan ini adalah 5.408 dengan 20% diserap Departemen X, 45% diserap oleh Departemen A, dan 35% di Departemen B. Pengalinya dari mana? Bukan dari yang 5 juta teman-teman, tapi dari 5.408.163. Oke, nah setelah ini dialokasikan semua ini menjadi 0. Nah total BOP di Departemen Produksi menjadi, kita totalkan ya 9 juta tambah 2.600.000 tambah 244 ini menjadi 14 juta dan yang B 17 juta. Nah yang dialokasikan ke produk itu nanti yang ini teman-teman, yang bawah ini ya, yang menjadi ini alokasi BOP yang kita bebankan ke masing-masing produk, bukan yang 9 juta atau 5 juta yang ada di departemen yang asli ya, departemen yang diserap asli Departemen A dan B. Gitu teman-teman. Oke, ternyata sudah habis. Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu teman-teman. Atau jangan nggak tahu mau nanya apa, bingung. Nah kalau itu saya juga ikutan bingung ya kalau teman-teman bingung mau nanya apa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Oke, ternyata hari ini kita kedatangan tamu ya, tamu bukan ya, dia mahasiswa. Ya, tadi ada siapa ya? Mas Anggara Wahyu ya, baru join setelah UTS. Selamat datang Mas Anggara. Iya Bu, malam Bu. Oke, selamat malam. Oke, sukses ya Mas. Selamat untuk yang kemarin ya, dapat perunggu ya Mas ya. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih Bu. Jadi Mas Anggara ini mahasiswa atlet ya teman-teman yang kemarin berhasil mendapatkan medali perunggu di PON ya Mas ya. Untuk cabang apa Mas Anggara? Untuk cabang taekwondo. Oke, taekwondo. Oke, terima kasih. Selamat Mas Anggara ya, sukses selalu ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama. Jadi ini apa namanya baru bisa join setelah UTS ya Mas Anggara ini ya teman-teman ya. Oke, yang lain ada pertanyaan teman-teman? Sudah, kalau sudah kita bisa akhiri sesi hari ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Oke, kita bisa jumpa lagi di pertemuan minggu depan ya. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya, jaga kesehatan dan semoga sehat selalu sehingga kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Terima kasih. Apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.